Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain tadangan belakang ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini dengan takdir Allah, dengan kebesaran dan kemahaagungannya, kami berada di Kabupaten Siak, Pasar Dayun, Kecamatan Dayun, di mana sampai sekarang bahasa Siak ini populer di Sumatera Barat. Kalau ada syukuran di rumah-rumah penduduk, para orang Siak tadi, itu pertanyaan dari suatu teman kepada temannya. Di mana istilah Siak itu didapatkan oleh orang Minang? Ternyata dulu agama Islam itu lebih matang dan lebih banyak orang menerimanya. Jadi setiap ada acara di Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu, itu ratusan tahun, itu mengimbau untuk kemendoa orang Siak. Maka sampai sekarang populer. Walaupun nan mendoa tu kini dah orang Siak lah orang Padang, lah orang Bukit Tinggi, tapi tetap istilahnya orang Siak. Orang Siak naik tadi. Iya kan? Akhirnya tabaliat panggil orang Sumatera Barat di orang Siak manggil ceramah. Iya kan? Jadi di Allah nyoba ganti-gantian. Iya kan? Ada yang mengejek Ustadz Samad itu kan orang Siak, Pak. Itu sudah mubalik go internasional. Tapi asalnya dari Sumatera Utara, bukan dari Riau. Nah, mudah-mudahan umurnya panjang dan ceramahnya berguna bagi setiap orang muslim di seluruh dunia ini, dan kita doakan Ustadz muda itu sehat walafiat dan selalu bisa memberikan pencerahan kepada umat-umat Islam yang membutuhkan beliau. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, kemudian dicoba oleh orang memvideokan pengajian aku. Akhirnya viral lobos-lobos teman-teman. Walaupun viralnya ibarat tabulah di ujung. Umur larai, jangui labaubat, abut labaubat, sisumui labaubat, bini lah mati. Pada saat itu diviralkan oleh Allah, sehingga sekarang kita bisa bertemu. Seorang ibu-ibu tadi yang katanya orang barulah yang melayani kami makan bersama di sini, itulah setahun kami menunggu Pak Ustaz, baru dapat malam ini. Mudah-mudahan Ustaz kau tak mati sedang mengaji kau. Sehat walafiat dan biasanya menyampaikan kajian, dan ibu-ibu bapak-bapak semua yang datang ke masjid ini dari bukit sampailah turun, dari lurah jalan mendaki jauh ibu dan keklah datang. Dek pengurus masjid je jamaah sabalun tamu bararak naik, jamaah bararak datang saruk di laman lah basabu.
lah sudah salat maghrib katangah nasi nan sapiriang samba nan sabiji kato pengurus kawal tadi tali kai panjang 9 urang mamape hate pelang kanelah anak lumbo-lumbo ambil air basuh tangan makan nasi nan tayang abihan samba kasadonya ambo cari nak makan nasi bungkui tadi jo daun-daunnya abi karena masuk tong sampah dan nasi lah masuk parui. Siapa saja yang terlibat menyiapkan makanan jamuan untuk seluruh jamaah dan ustaz, ya Allah masukkanlah beliau ke dalam surga. Kenapa saya optimis membaca itu? Karena makanan yang bergizi. Nanti buku apa tadi ado kaliwati jodakiam. Cuma saya jo kita mana. Tapi ini alhamdulillah lama. Siapa membuat gula itu masuk serubul. Kemudian ada sayur bunci pakai patai. Sudah tu adolo ikan bapake pade anak ikan anda tahu betul. Aku mengko berarti makan tu tadi lah sindawo aku kata ke bawah. Berarti ya kan? Tidak tanggung lama yo makanan tadi. Mudah-mudahan Allah dengan makanan itu tubuh kami banyak dapat gizi dan kami bawa beribadah. Ibadah diberi pahala oleh Allah dan dibagi pahala itu oleh Allah kepada ibu-ibu yang memasak. Amin. Ya Allah. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di Masjid Al-Munawwarah gayungnya belum ada kajian tahun ini membaca sejarah Nabi tentang Isra Mi'raj. Tapi sebelum itu kita berikan dulu kata-kata penghormatan. Pertama, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Pasar Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Beliau yang masih aktif di Polres. Kemudian yang kita hormati Bapak Sekcam yang juga berasal dari pesantren. Kalau tidak orang di pesantren tidak akan tahu dengan hadis Nabi tadi, bahwa kita di samping mendoakan diri kita doakan pemimpin. Kalau kita saja yang baik hanya untuk diri kita, tapi kalau pemimpin yang baik dia tidak akan mengicuat pemilu. Kini kok banyak icuat, berarti kurang baik. Pemimpin tak baik itu didatangkan oleh Allah karena masyarakat banyak orang tak baik, dipimpin oleh orang yang tak baik. Jadi masyarakat ini harus mengubah diri dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik jadi lebih baik, dari lebih baik jadi yang terbaik. Bahasa Biamannya the best of the best. Itu bahasa Biaman. Kalau masyarakat telah baik, maka didatangkan oleh Allah pemimpin yang baik. Lima alasan Ustaz mengecek masyarakat dan 200 juta kok banyak tak baik lain. Ada saya yang timbul orang nikah sejenis dan itu katanya harus dilegalkan. Untung saja di Indonesia ini banyak orang beragama Islam. Kalau tidak Pak, nikah sejenis itu sudah dilegalkan. Karena orang Islam banyak menentang, karena itu dosanya besar dari berzina. Itu satu itu.
Yang kedua, sebahagian oknum, ya kan? Tidak semuanya. Inyo nan menggalih narkoba, atau nan payah narkoba. Iya kan? Sebab itu, karena nyo samo jo bulu tumbuh di muko. Dan siko ko jangkui nama. Dan siko garambe, dan siko sumui, dan sawala kamari jambang. Si jambang nan punya gale, si jangkui nan maedarkan, si sumui nan maizinkan. Asyatan ko nan ko nyo inyo sesalun. Mengkopaya apa polisi dia nan lurui, polisi nan lurui payah. Itu kita tak menuduh Pak di Sumatera Barat beberapa bulan yang lalu atau sampai tahun lalu. Itu nan nomor 1 mana petugas kepolisian kau yang terlibat narkoba. Akanlah parah negara ini. Kemudian di tengah masyarakat banyak terjadi perselingkuhan. Abos yang tadi dari Pasar Pekanbaru dibawa mengaji ke Sungai Tonang, ya kan? Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Utara. Di jalan tol coba di kan ada rest area. Rumput jalan tol Kabangkinang, kula ditutui rest area tualik. Bagaimana kau bantu? Kan untuk orang minum, untuk orang istirahat. Pak zina, zina Ustaz. Di jalan Koranang baru nyoba kelok ke zina, hanya berzina zina. Anak berzina itu masyarakat. Aku praktek riba tulah bertahun-tahun di negara Jawa aku dipraktekkan. Salam pinjam pakai bunga. Jadi masyarakat pula banyak lo rusak, maka didatang lo pemimpin di Allah nan rusak, nan pembohong, nan penutup, tak jujur. Karena rakyat yang pimpin mau itu lo, ya kan? Baik itu sebagian kita pegawai negeri talambe pulang ke rajonya, tanya di orang rumah. Dah lama lambe sudah pulang lembur gitu. Akhirnya jadi rumah ini baru. Jadi ya kita nan masalah ketahu Pak. Awakku kesalahan awak sendiri nan tahu ya Allah. Kalau ada kita karajo nan macam-macam tu salah moko, aja di orang bayi lalai. Pasti didatang oleh Allah pemimpin nan bayi. Iya kan? Jadi kita tak bisa salah pemimpin saya. Iya kan? Nah, itu bersumber dari para nyawa masing-masing bro. Awal-awal banyaknya kini, kau perlu untuk ibu-ibu dan ayah. Panusi na minta cerai ke lakinya tanpa alasan yang tepat. Iya kan? Amolo mencari di pengadilan negeri di suatu kota di Sumatera Barat, Pak Jendang mau mengaji ke sana. Anak balik kasus perceraian akan diselesaikan di hakim pengadilan agama pagi itu sangonya panusi minta cerai. Alasannya inyo pegawai negeri, lakinya swasta. Jadi dia tak merasa butuh do pencarian lakinya. Minta cerai. Sedangkan kini saja Bapak Ibu, laki-laki do panusi ku banjangnya lah 1 banding 8. Cie laki-laki 8 panusi. Karena kita cari lakinya dan tujuan lain. Itulah Pak pikir tu je lalu-lalu ya Pak. Kau sebentar dengan gaji lalu-lalu. Ini Bapak lagi. Pak lalu itu kita pikir. Kama dicari lakinya dan tujuan lain. Ibu-ibu lain nama di madu. Indah lah. Bapak kau bini 2 atau bini 3. Iya kan? Maka sebahagian perempuan yang tidak dapat suami itu dia jadi pelakor. Dia tidak terangkan produksi pelakor. Aduh, jangan jadi tak pakak tengok teman. Iya kan? Ada.
Akhirnya apa? Nggak ada suaminya. Ya rabui suami orang. Jadi lamanya macam perilaku di dunia Bapak. Kalau boleh amwagir patut, dia boleh amwagir patut. Payo kubuah koto suliki, ada orang payo kubuah. Koto nampe di tepi bukit, kasu koto nanggadang, tapak nandari gunung sago. Baa kolah lain nagari kita kini, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nandatang. Dukun mau be lana makbro. Kamawa kaman tak ube lepas. Dokter tu mana lana mak. Iya kan? Penegak hukum itu yang melanggar hukum apa hukum kejalan. Tapi itu tak sadonyo sebagian rakyat ditunjuk. Ikut dan jamaah Masjid Munawarah ini datang dakwah, ikut dan patuh-patuhnya saya kemana. Seindah-indahnya dia datang malam kini Ustaz dan kita lihat di YouTube tu bisa datang. Dia lagi tonton Ustaz tu soalnya kita nak kehilangan kajinya kerjamalkan tidak lah, tapi mencarinya dari rakyat. Ada yang datang pada itu malam kini ni untuk menonton Ustaz sebab banyak orang tipu saya buat tadi baru, ya kan? Tak ada nak tanya, kaji orang Ustaz tak ada. Buat foto, mana foto orang lain? Tak ada negara berambil darinya ni. Kulit lah kandung, ya kan? Gigi lah gugur, ubat lah batabur, jangit lah layu, ya kan? Sabantala masuk aku buat kita apa lo kalau rasionya tu foto cewek anda sama orang gaya kerja selebritis rupanya kita alun lain mengulang sejarah Nabi mengenai Isra Mi'raj. Jadi judul yang itu aku baca tadi Isra Mi'raj, kadang tulisannya tu. Kemudian melalui tabligh akbar kita siap, kuat dan bersatu dalam menyambut bulan yang suci, yaitunya bulan Ramadan. Jadi kajian kita ini kita sedikit ulang kajian Mi'raj dan terus apa persiapan kita supaya kuat dan bersatu untuk berpuasakan Ramadan. Sudah itu beko pulang lagi. Tapi sebelum nak lanjutkan, ada tak bapak ibu-ibu yang datang malam kini ko dan baru nikah tadi pagi? Ada? Tak ada? Kalau ada bapak Ustaz, boleh pulang. Hari nak puasa. Inyo baca di spanduk ko siap maghrib kan? Dia siap maghrib. Akhirnya siap Isa kapulang nyo malu, nyo lah taraga, nyo laki nyo pagi tadi baru nikah. Ya kan? Kalau ada boleh pulang. Ada? Ada tak? Siaran keluar beko biarlah polisi, biarlah sekjam sudah gaji nyo pulang. Kita sorai baru nikah tadi pagi. Nah ditanya tak ada orang mengaku Ustaz kalau sudah gaji dah pulang. Kata-kata Isra Mi'raj turbo, Isra Mi'raj. Kata anak sekolah, Isra itu perjalanan horizontal. Karena perjalanannya dari bumi ke bumi, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Mi'raj itu vertikal, itu perjalanan ke atas.
menuju Khalik yang maha tinggi, yang ketinggiannya itu dibayangkan dia di atas. Alam-alam semesta di lingkupnya, ke alam-alam semesta yang belum pernah ditempuh oleh manusia sebelumnya. Itulah yang disediakan alamnya untuk ditempuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut Mi'raj. Kata anak-anak mahasiswa, peristiwa itu peristiwa yang fenomenal. Apa itu fenomenal? Di antara artinya, suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Jadi kita jangan berharap masih adakah peristiwa Isra Mi'raj itu sesudah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Itu fenomenal. Yang kedua, masalah yang kontroversial. Apa itu? Umat Islam belum seragam tentang Isra Mi'raj ini pendapatnya. Ada di Indonesia ini tidak diakui sebagai Islam, namanya Syiah, karena agoro imam dua balik selain dari Nabi ini. Maka ulama Indonesia mengatakan Syiah itu bukan Islam, walaupun pakaiannya kayak pakaian orang Arab Islam. Kata orang ini, ya kan, Isra Mi'raj itu dalam mimpi saja. Jadi Nabi bermimpi saja. Kalau itu kita benarkan, kita ikut salah. Mimpi Bapak Ibu itu durasinya panjang, waktunya pendek, ujung-ujungnya awak tersinta. Itu nama mimpi. Cerita mimpi kok panjang Pak. Bisa kapal jawab, bisa berenang. Iya kan? Durasinya pendek, ceritanya panjang, waktunya pendek, akhirnya awak tersinta dari lalu. Itulah yang disebut mimpi. Sedangkan Isra Mi'raj itu waktunya cukup lama Pak. Semenjak Nabi selesai salat Isya, diberangkatkan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, tahu naik ke langit dan ke tujuan, namanya Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha itu di sampingnya terletak sarunggo. Ada keterangannya, ada walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj melihat malaikat Jibril kali yang keduanya dengan rupanya yang asli. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratil Muntaha itu surga tempat tinggal. Jadi di mana letak surga? Sidratil Muntaha itu di mana letaknya? Di langit dan ketujuan. Di sampingnya surga. Di mana surga? Di langit dan ketujuan. Rendah atau tinggi? Jadi jangan berharap untuk masuk surga dengan amal yang asal-asalan. Lebih-lebih kalau kita nak salat berharap masuk surga, jangan. Karena surga itu tempatnya saja tinggi. Tapi kalau kita taat kepada Allah, amal yang pertama akan membuka kunci-kunci amal yang lain, salat. Maka salat yang kita lakukan, yang dijemput ibadahnya oleh Nabi di atas langit itu, itulah yang akan menyampaikan amal sedekah, itulah yang akan menyampaikan amal infak, itulah yang akan menyampaikan amal zakat, itulah amal yang akan menyampaikan segala macam amal. Bagaimanapun dermawannya bapak dan ibu memberikan infak sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, panti asuhan, rumah tahfiz,
tapi tidak salat, itu tidak akan diterima oleh Allah secara agama. Diujinya salat. Makanya Nabi mengatakan as-salatu miftahul jannah. Iya kan? Salat itu anak kunci surga. Ada kawan dah itu nanya pikir Pak. Nanya pikir Ustaz, awak nanti setelah hari kiamat sudah tolak cair sadonya ngadi teloan ya Allah waliat babunyi lo trompet nan kedua awak dikubur. Kami nak dikubur di Dayun, keluar dikubur kami di Dayun. Ustaz kok mati di Bukit Tinggi, dikubur di Bukit Tinggi. Kebetulan awak ditakdirkan masuk surga. Awak dari kubur awak di bawah, surga itu di langit nangka 7. Wah, cara naik kata itu Ustaz. Aku nanya pikir orang. Itu kerajaan Allah tu sakit kepala yang memikirkan. Dan dari kerajuan bagaimana salat kita lebih baik dari yang lalu, bagaimana khusyuk kita lebih khusyuk dari yang lalu, bagaimana selama ini kita salat di rumah dan bagaimana kita hendaknya hadir salat berjamaah di masjid. Itu nak kita pikir. Jangan baca naik dari siak ke tezuko itu kerajaan Allah. Itu banyak awak kalau pikir. Aduh orang kini bapak ibu dek bareh mahal. Kamu itu gak ragu yo kau makan dari bareh mahal. Rupanya pengurus panitia lawasa dihut. Tak tentu bareh mahal. Nyajamu sadonya orang datang makan. Ikan. InsyaAllah kaum muslimin para jemaah yang terhormat, ya kan, besok makan gratis seluruh Indonesia. Tapi tahun 2009 lama menunggu makan gratis, kamu aja tadi kan gratis. Ada nambah tanya Pak Ustaz tadi makan kalio daging atau kalio hati. Ini dimasak, yo santan, lain tak kolesterol tuh. Nyo kolesterol tuh kalau membayi ya, asal pere tintiam lah. Aku mau jadi tadi nanti kau kali atau gua mau jadi jadi macam, bang mau itu tambuhnya, dia pere. Kau di rumahnya nyo tahan selera tu mah. Ini bapak. Jadi asal pere tinjau dalam kalui dan diam balui ikan. Awak tak memikir kamu bayar ikan. Nyoba pikir tu tak naik kolesterol. Asal tak berpikir tu aman tu. Beragam kau tak dibantu dari mana ya minum seruli. Kau kalian ibu-ibu muda kau anak ambo satu. Sampai puluhan semuanya paling tinggi. Kenapa Nabi diisrakan dan dimi'rajkan? Selain dari Allah mempertontonkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi, Nabi itu sebelumnya mendapat musibah. Musibah itu kalau kita baca jauh pantun Pak, ya saja Pak. Si tubuh jabatu sangka, ada orang telega. Pitalah jauh mau tanjuang, ada orang pitalah. Ini di tubuh kuku tangga, cincin sudah jari laku tuh. Itu musibah. Itu contoh. Si tumbuh jabatu sangka, pitalah jumung mau tanjuang. Ini ditumbuh buku tangga, cincin sudah jari lakukan. Ya kan? Itu pantun sindiran mengenai musibah. Aduh jelek, aduh marapak jo pada muntah, ayat tabi jo koto tuo.
buah masak berbalik mangka, putih menjadi bunga puluh. Terbalik pak. Nyatanya bunga menjadi putih, putih menjadi buah, buah mangka menjadi masak. Kau terbalik. Buah masak berbalik mangka, putih menjadi bunga puluh. Atau musibah. Musibah yang diderita Rasulullah itu apa? Pertama, orang Islam tidak diberi kesempatan oleh orang Quraisy membeli bahan makanan. Jadi 8 bahan pokok itu pak, kebutuhan sehari-hari, tidak mau orang Quraisy menjual ke orang Islam. Kalau istilah kininya itu embargo ekonomi. Sampai umat Islam ketika itu merebus kulit sepatu untuk dimakan. Coba bayangkan, awaklah mencoba membuat kulit sepatu ke ganti nasi, ya kan? Anakmu kalian yang kata bapak-bapak, ibu-ibu ketika COVID, ya kan? Apa gitunya? Ini saya nasi murah, wah makannya. Tak tahu ada orang jual nasi. Ya kan? Nah, ada makan kulit sepatu. Dan banyak ketika COVID itu orang makan karena COVID. Orang tak COVID itu hanya COVID akan ada nanya. Itu di Sumatera Barat, di Riau Kota, tahu tak? Jadi sesuatu musibah secara umum datang, tapi ada yang diuntungkan dengan musibah. Ya? Tapi musibah nama nimpo penghitungan suara awak ini, apa? Itu tak ada hikmah nyuci. Dana lebih habis 100 triliun pak. Kok dibagian sekurang miskin tu anak pemilu awak disuruh sana lama kau jadi presiden tahu sampai mati, iya kan? Nah, tapi tak. Setelah diambil dana segitu, pemilu kau amburadul. Kalau tak amburadul, orang kau kan tak pandi sadonya kan? Iya kan? Tak pandi. Banyak orang yang tak dapat jabatan, jadi orang pandi dapat jabatan. Iya kan? Orang yang jadi kaum muslimin yang kabisa tidak bisa dapat jabatan. Itu takdir Allah. Orang bodoh dapat jabatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Kalau boleh itu contohannya, pemimpin yang kurang ilmu tu, sama jo kampiang. Kampiang ini kau diunggu rumput mudo diunggunya gak sakarwang, atau diunggu alo ame gak sakarwang. Mana yang pilih? Rumput atau ame? Rumput. Itulah utak kampiang. Ya kan? Kalau kampiang kau lagi berpikir pak, nyambi ame kau. Aku yang kepala itu kau ame, yang sual-sual mambi ame kau untuk membeli ladang, yang tanami rumput itu ada pikiran kampiang situ. Nah, kalau ada ibu mode itu, aku sama mulai kampiang. Ya kan? Makanya ada doa ditujuan dari Nabi, ya Allah, jangan beri kami pemimpin yang kekanak-kanakan ya Allah, dan jangan kami diberi pemimpin yang bodoh ya Allah. Ya, nah, itu harus kita baca doa itu tadi pak. Siapa yang menjadi pemimpin lah, walaupun yang kita pilih tidak menangnya, tapi nanti pilih kok kita doa yo supaya inyo jangan bodoh dan jangan kekanak-kanakan. Kalau pemimpin macam dia cubi itu apa? Tentu apa jadi? Dia hilang tu kayak gini dia pay tu apa? Dia lencak untuknya. Ini kaum muslimin. Jadi kita minta Allah pemimpin-pemimpin yang tanpa leset itu
Tapi petunjuknya balik anaknya dari Allah. Siapa pemimpin di zaman Nabi nama embargo ekonomi bahan makanan itu? Ya Allah, Abu Jahal, Abu Sufyan. Jadi yang menantang Nabi itu dulu Abu siapa? Nanti satu si Abu Tungku saja. Nah, sekalian Abu menantang. Ya. Tapi salah satu dari Abu itu masuk Islam. Abu apa? Abu Sufyan. Abu Lahab mati serangan jantung. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Ya kan? Bagaimana serangan jantung Abu Lahab itu? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, suatu kali nyo ingin maniayo Nabi, nyo gali lalu bang di bawah janjangnya, tu nyo timbun jo daun kurma, nyo kasih, tu nyo pura-pura sakit kepala, ya kan? Anyo suruh anaknya main bawa Nabi, nak sekolah di bawah Muhammad lah. Nabi Abu Lahab tu pakai teknya, kecil nambah sakit. Yo satya maurid Ali bawa dia anak Abu Lahab. Nampahi Rasulullah tu ketibo dake janjang tu pak. Nyo ingin dia malaikat Jibril. Iko jangan dipijak Muhammad di bawahnya lubang. Pakai kacau-kacau pecah di dalam, pakai kotoran. Ala dia tahu dia Jibril, Nabi langsung nanya janjang. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, agi Abu Lahab teh tidak kanenya, tiba dia teh sakit apa pak kepala bogo mana sakit banget, ya kan? Anyuri dia Nabi, dah bahar bapak masuk angin seketik katanya, banyak minum air putih ya. Atau mengko ustaz sedang mengaji ku air putih sana dia siang supaya nya sehat bapak-bapak. Tidak hijau teh mandi. Bila lagi sehat tu air putih. Atau Nabi minta izin ke bawah, mau ke bawah le pak. Jadi Abiaro de Abu Lahab Nabi ko meminjak itu. Nyola tahu saja tadi itu tak dipijak. Ya kan? Assalamualaikum Nabi lah turun balik. Alun lama sudah selesai. Nabi sedang istirahat di rumah beliau. Ada anak-anak muda, babu, untuk babu rapih pak, untuk rancak beli jemaah. Mandanglah untuknya lapih itu camih Abu Lahab. Lari selain dari rumah ke bawah. Katakan, nanya lubang, nanya gue tadi. Inyo nan masuk ke dalam ahli bapak-bapak bagaimana lah badannya yang kotoran lumpur-lumpur pecahan-pecahan kacau. Mama kia minta tolong yang turunan tali dia anaknya ke bawah atau pacika sepanjang tali itu ke bawah bertambah pada dalamnya lubang, iya tambah dalamnya lubang. Tolong Ibu Muhammad bilang kau bisanya mengeluar Pailan Abu Lahab kau lihat, iya kan? Lalu tahu Nabi bah ayah jatuh ke dalam lubang. Dan Nabi dah pakai tali gitu pak, itu tangannya dari Nabi. Mendoa juga Allah itu tangannya. Naik lubang tu kata. Tiba Abu Lahab jatuh. Jadi orang pertama di dunia pun naik lift Abu Lahab. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, karena kerap kali bapak-bapak dia ingin menganiaya Nabi, maka denyut nadinya tak stabil karena banyak berbuat dosa. Jadi ada pak labara orang yang mati di bawah KPK pak. Lalu dihukum gala, dicecar dengan pertanyaan tua pingsan mati. Karena membuat entah elok, entah salah.
Jadi Abu Lahab itu karena kerap kali ingin menganiaya Nabi, dia stres, akhirnya dia sakit jantung, meninggal. Kalau Abu Jahal itu di medan perang. Itulah model-modelnya dulu pemimpin yang mengembargo makanan di zaman Nabi. Jadi setiap masa ada orang baik, ada orang buruk. Ya kan, sampai hari kiamat pasti ada itu Pak. Setiap masa ada orang baik, ada orang buruk. Ya kan? Tidak akan pernah hilang itu. Kalau hilang tentu tidak perlu gunanya neraka. Jadi kedua-duanya itu kadisi di Allah. Ingat, neraka kadisi, surga kadisi. Jadi manusia ini makhluk memilih Pak. Memilih masuk neraka atau memilih masuk surga. Kalau ketua KPU memilih masuk apa Pak? Memilih masuk apa? Iya kan? Ada guru di sekolah nyimbang muridnya sekolah dan tes soal matematik. Nyoba di gurunya 8 tambah 8 tambah 6. Iya kan? Nyoba di samaringannya di muridnya 8 8 6. Sebenarnya jumlahnya kan 22 tuh, 8 tambah 8 tambah 6 22. Hanya gue 886. Aku cucu angka aja di KPU nanti. Ada apa orang KPU loh? Kalau satu mengicu atau bata. Pertanggung jawabnya dia kira nanti tak pernah mati Pak. Iya kan? Ustadz mati, Buya mati, Presiden mati, menteri mati, polisi mati, tentara mati, imam musajid mati, youtuber kok mati nanti. Lah ada orang kekal itu. Ikuti kowa itu elo-elo salah perangai. Jangan mengincu, jadi orang jujur. Ya kan? Jadi sesudah itu musibah Nabi istrinya meninggal. Kalau orang ingin tahu bahasa dia orang kematian istri, tanya ke orang malah mati istri. Maka saya kami tanya Ustaz supaya jauh nampak sampai katanya kamu Angola meninggal istri aku 3 tahun. Kini bulan Februari, April, Mei, Juni, sampai bulan lain, sampai tahun. Apa alasannya kematian ini itu bangsa? Ambo jawab sejuk pantun dari Bayang ke Talau, baliknya Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu Mbak di Muaro, riak membaca ketapian. Taman buang badan jagolan logo dicari suruh jokida dipandang kiri jo kanan kawan sakasu nalah pai jatuh badai ayo manto ka Allah saja bakal kita terus entah lalu ka bantah meriang kesiko bantah bicak ngebici bini ayo cubo dapat macam ini kode dalam cubo. Nabi meninggal, bininya ketika itu bahkan kerusuhan Nabi bininya meninggal. Nabi itu kan luar biasa iman dan sabarnya bangsa iyo. Tapi bininya itu luar biasa loh. Alun-alun Khadijah di Sumatera Barat, di Riau, di Bengkulu, di Palembang, di Jawa Barat, ya kan? Di Jogja, di Jawa Timur, dan Samo juga Khadijah bini Nabi. Khadijah istri Nabi itu bapak-bapak ibu. Ketika beliau menerima wahyu pertama, dia hilang setiap hari itu hilang dari rumah. Ada 3 hari, 2 hari.
Rupanya ajo hilang tu, rupanya nyo kejangkit Allah jadi nabi, ya kan? Hari nak sampai nyo pulang tu nyo kedinginan sudah dapat wahyu dari Jibril. Tiba di rumah, Zabniluni Khadijah, Zabniluni Khadijah, Zabniluni Khadijah. Salimu yang buat ringin. Kalau ibu hilang suami yang hari, ibu telepon tak menyawit, ibu WA tak nyawale, tu pulang yang kedinginan. Mungkin ibu suluh yang butuangi. Karena saya hari itu je. Ya kan, dan WA wang tak menyawit, ya kan, dan telepon tak angkit, kama wang, lima wang berkata. Tapi Ibu Khadijah tak begitu, dia ambil selimutnya, selimut izin Nabi. Selimut izin, akhirnya duduk di sebelah Nabi. Sudah tu beko lanjut turunan selimut dan Nabi lah mulai coba panduan, ya kan? Anu boleh Ibu Khadijah kopi setengah, kopi Aceh. Ya kan tak pakai ampas tu. Ya kan? Lanjut minum saragu dari Rasulullah yang gego, baru Ibu Khadijah bertanya. Tanyanya tak negatif. Ya junjunganku, apa gerangan yang terjadi? Engkau pucat dan cemas, badanmu dingin, engkau minta diselimuti. Apa yang terjadi junjunganku? Akhir-akhir ba'a suami ditanya oleh itu istri. Raso disiram ayam mama dan pak diure patisankan sanang anggota ketujuannya. Karena dia mendapatkan istri yang lemah dan lembut. Kadang-kadang bertanya sahabat sesuatu ibu lah bilang, menu awak kini ibu acar dia sudah dua kedua kah? Banyak tak kerja dah memilih, barang dah macam peti. Luko hati suami, ya kan? Apa kata Ibu Khadijah? Paman saya masih hidup, beliau orang bijaksana. Pergi kita ke sana, kita tanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Anu bawalah suaminya kau ke pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Ada cerita lah Nabi Waraqah kejadian bergembira lah engkau Muhammad. Engkau telah resmi diangkat oleh Allah jadi rasul. Sudah ada pengganti Nabi Isa. Kalau umur saya masih panjang Muhammad, engkau akan saya bantu. Karena setelah ini situasi akan berubah. Kalau selama ini engkau dipuji, orang jujur, orang amanah, tapi setelah engkau sampaikan dakwah ini nanti, engkau akan dianggap intoleran, engkau akan dianggap teroris, engkau akan dikatakan mengujar kebencian. Kiranya iya Pak. Lah menyampaikan dakwah itu Nabi Pak, kadimu nuah Pak, tidak sekadar kadi tangkuk, kadimu nuah, tapaso disuruh oleh Allah pindah ke Madinah. Jadi awak menyampaikan mana aku siap-siap salah untuk mati Pak. Kalau kau siap, sebab kau dibunuh, nah kau sebagai pendakwah kau Pak, lah sesuai itu umur kau lah tujuan dua. Sudah didor sudah berdakwah Pak, iya kan? Disuruh orang ke PU misalnya, tembak Ustaz Istawadi itu aja. Ambo mati sahid, umur bola umur mati yo. Kalau Ustaz muda jangan begini, sekalian dan dulu. Kalau ini mana baca Qurannya? Anu lagi kan? Arab buang lah. Jadi ibu-ibu kalau ada suami lah umur 72 meninggalnya, jadi tanginya pada azalah naik kalau pergi mati je. Baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kijabo meninggal dia letakkan. Ya kan? Aja itu Ibu Khadijah tidak pernah ngomel kepada suaminya. 1.000 dia pinti, alhamdulillah. 50.000, alhamdulillah. 25.000, alhamdulillah.
Ya kan? Itu ibu Khadijah tuh Pak. Jadi tidak pernah Nabi tersinggung. Khadijah ini banyak ngomel ke suaminya. Takkan muncul pada kali munculnya sama aja peluru rambut. Ada suami istrinya nan ngomel kau nyoba buat dia jangan ngomel jo tapi makanan keluar. Nampak makan soto Betawi. Makanya paginya hanya bawa dia suami kau ke toko ame. Nyoba dia enggak langsung 10 ame. Lama siu-siu ketek segini juga. Memakai galang baru lah itu saja. Pulang dari dia, ya. Tiba di rumah, dalam suami ya, kalau kawan tadi, mana kita cari semua wala rakyat. Tiba lagi semua itu tulah bini dalam semua tu, ngomel lagi dalam buku tu selama lamanya. Tukar lama lah ya tahu tu. Alun 10 ini juga dalam semua tu, mengomel-ngomel dia ajak tu dalam semua kau. Punya lain petaka. Keluar ulang kadang dari semua itu hitam, giginya sedang kapak, tingginya 3 meter, suaranya kadang memaki. Anda ini siapa? Kecil suaminya dan masih dia teh. Kecil suami orangnya tu semua tadi. Saya jin yang telah 4000 tahun dalam sumur ini. Tapi melihat pedusi ngomel tak lantai yang ada dalam sumur baru lari yang mau keluar. Sedang jin selari. Ibu-ibu ngomel. Maka ibu-ibu jangan ngomel-ngomel ke suami. Tiru ibu kali. Ibu Khadijah negeri tiru istri Rasulullah. Itu keistimewaannya tak? Keistimewaan yang kedua, pitihnya nyawabihan untuk membantu suaminya berdakwah. Yo kayo bu, kayo pak, ya Rasulullah, pakailah seluruh dana saya yang ada ini, asalkan Islam, tauhid berdiri di muka bumi ini ya Rasulullah. Saya rela seluruh harta saya habis. Kalau Khadijah diriau kan pinti laki saya nanti ini. Iya kan? Kalau lainnya pegawai negeri suaminya memecah minta cerai ini lain. Wah bukan becak ada dulu je tak sepadan kau minta cerai saja kau aja. Perempuan yang seperti itu jangankan masuk surga, untuk mencium bau surga saja tidak diizinkan oleh Allah. Bu, kami laki-laki bu sungguh di sana menjadi istri lahir batin. Kalau suami ibu paling dinas keluar daerah nyawali kain 3 meter di rumah yang keluar bu. Iko kain dari Bandung bu, banyak orang membeli. Abu wali itu ibu ke 3 meter. Lah kedua kain itu dari tas awak cari raginya dah ke-7 dewan. Warnanya norak. Tapi supaya suami hatinya senang, kecewa beda. Pandai banget enggak memilih raginya dah. Lalu tetangga pakai kain cuiko benar-benar. Santiang udah memilih kain. Apa ya ke tukang jahit dibuat baju kain itu, dipakai riset, dipakai pengajian, dipakai wirid ya, yasin, dipakai bayi kawalai, dipakai bersiang aman, dipakai mempersiang ikan. Kecil suami galak, dia kata nanti ini dia balik kain buat, dia pakai tahu baju kau tak tangga di badannya. Hati juga kan kalau mati awak kau dah pakai tawi kain kau kira supaya nak capai cair. Tapi hati suami sah. Hati lah ibu Khadijah. Istri nan mode itu nan nangga. Pada kerusuhan Nabi itu pak. Sumber dana kan? Lamaran siapa?
Nan ketiga sudah tu paman beliau. Kalau Ibu Khadijah tadi cash flow atau tulang pinggang atau kocek atau dompet atau di kampungmu dipakai di orang produksi gaya-gaya puro namanya dompet gede. Abu Talib kau tulang punggung yang membela Nabi dengan kepiawaiannya. Ketika Nabi masih hidup Abu Talib, dan kalau orang mengganggu depan, pemilu Nabi ko lului kulindan bersilaturahmi seorang ke beliau setelah Abu Talib meninggal. Abu Talib itu yang meninggal sudah istri beliau. Itulah musibah yang bertubi-tubi dihadapi oleh Rasulullah. Beliau sangat sedih. Tapi sedih Rasulullah itu bagaimana? Baru tiru. Apa kalau ada hati ibu-ibu pak jangan ke karaoke bayi-bayi. Itu jangan ada bagus. Bayi kamu saji salat sunat baca Quran. Oh maha bare memagi rezeki Allah. Murah bare dan memagi rezeki Allah. Kalau Allah dan hilang pak itu Rasul. Jangan bagi rezeki. Jadi jangan dihiraukan bare maha segala macam tu. Nama kira rezeki awak ketika bare maha Allah. Nyogara saja Allah tiwa ketika bare maha tu angkat bali se kuliah atas bare nan kurang ajar dari dokter. Tuang aku saja pandai bicara. Yang tujuh ya kan Allah. Aku jadi adalah pohon nasi nak kira pak ndak bara nasi nam putih rancak tu barenya. Mungkin pare itu mahal. Kok dia naik lo ada pohon nasi nak terbalik orang. Hanya cari barenya nanti terbaik kualitas luar. Jadi awak makan dalam pohon Pak Nurdin Batang tak serancak dulu barenya. Kerana barenya tapi dia sampai lama tanda dia kok. Kalau anggo dia bawa makan pak baraso. Bagi kau tak kau baso loh. Kalau baso ternyata orang memasak tadi, lanjut sediuan tu tak dimakan. Kau yang bicara cakap orang biarlah muncul, kalau baso tu nya. Orang sediuan makan dimakan orang bicara orang cakap, ya kan? Ya kan? Cuma jadi ada sambal kalau saku itu lama ada sambal yang masuk itu saku itu namanya pako atau lobo ya kan. Ketika Nabi bermunajat di masjid kepada Allah, saat itulah Jibril disuruh oleh Allah menjemput beliau. Maka berjalanlah Nabi dengan jadi perjalanan Isra Mi'raj itu Pak, kenapa tak terkendala? Karena perjalanannya dari masjid ke masjid, yang memperjalankan Allah, siapa kemalangi. Jadi awak kalau tak tunggu adalah kenapa tak sorong banyak kabantu, patah tungke bersilakan, banyak musibah datang, larilah ke masjid. Kalau Nabi itu Isra Mi'raj minal lapau ilal lapau gagal apa? Sebab orang lapau kau kan minum sebenarnya. Itu mentor saya buntui. Nomor keluar sebab-sebabnya. Kini awak tak kemubuai-buai kompon lain bicara. Dan jelas jawab PC judi online namanya. Saja adu apa kau sadunya bisa mencari bini online, mencari laki online, bajudi online, janji jo pacar makan mie ayam online, kok pai ke Batam duduk di jembatan Barelang kan melalui online. Karena online ini juga lah kadang-kadang pecah rumah tangga suami istri. Karena apa? Diajak online orang laki-laki lain, bapak-bapak akhirnya curhat. Ini kan sesudah curhat curtot. Kalau lah curtot atau dah bayar itu, dah janji-janji itu. Ada pantunnya, kamu tujuan pantunnya.
dari balati kapainan itu nagadang muaronyo, dalam balaki bapacaran itu nagadang sensaro. Jadi cubo-cubo itu semua jo induk puyuh. Induk puyuh tu bu, sesudah jo balaki kalau batandu tu anda jo Arab ni lo jo pai jelai. Kalau itu sekecil puyuh jantan di dalam sama kamala bini dan tadi hari kaujan talua ka di Arab ni. Dia merasa bertanggung jawab, ini marah, ya kan? Sana marah tu yang bawa jo bini jo. Ibu mendengar suara puyuh jantan yang bawa bini. Siang malam itu dia pulang ini ya. Ya kan? Kamar bini yo tadi Pak Ustaz, bayi mencari laki lah jelai. Padahal laki lah, doa laki lah jelai. Ada tak kurang siko begitu? Tidak. Mudah-mudahan tidak lah. Kalau lawan tadu lo jo laki baru tu beko, apu yo ko kabang lo cari lo puyo jantan jelai. Jadi nak merusak rumah tangga dalam rumah tangga puyo anak batino pak. Jadi apa-apa kalau siang kobun, ingat kalau di kota aku tak ada kobun lagi. Nggak ke desa ada bakabun pak, basmu ada pak puyo batino ke dalam kabun sawit, tapi aja lah. Yung ikaw lagi panjang eh, yung memperantian yung dilapian. Ya kan? Jadi kita tirulah berumah tangga istri itu seperti Bu Khadijah. Dari Masjidil Aqsa Nabi naik Katelani. Di sana beliau bersimpuh. Ketika bersimpuh apa yang dibacanya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Segala penghormatan, keberkahan dan segala kebaikan hanya milik Engkau ya Allah. Dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Selamatlah engkau wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan rahmat Allah dan berkahnya. Itu salam itu di dalam Islam. Makanya sesuai dengan dikatakan Pak Sekcam tadi, kalau orang tak mau menjawab salam, tandanya tidak Islam. Coba doa ayo tiga rangkai raja, selamat, rahmat, berkah. Itu nanti balihannya Allah ke Nabi. Setelah beliau membaca at-tahiyatul tadi, apa kata Allah? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kira Nabi itu jamaah Masjid Al-Munawwarah Pasarayun. Tapi kira Nabi jamaah Masjid An-Nur Pasar Pekanbaru. Tapi kira Nabi umat Islam seluruh dunia. Maka beliau menjawab, bukan untuk dirinya sendiri, diikutkannya kita. Maka jawab Nabi itu, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tahu dakwah di dalam. Tahu karena alayna. Begitu cintanya Nabi itu kepada kita. Beliau tidak mengaminkan doa untuk beliau saja, tapi beliau mintakan pula untuk kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itulah yang kita baca setiap salat. Coba kita renungkan Pak, kalau orang mengaku Islam tak salat, barangkali ruginya tuh. Tak doanya membaca itu tiap hari. Nanti ingin mati, ingin masuk surga, tak mungkin. Jalan yang tak pernah ditempuh itu pasti sasih. Rumah komplek Pak,
serupa beliau lah tadi Pak Asril nama bawa kemari lain langsung tantu di nyom saji kok ini paknya telepon Pak Pengurus 5 awak pakilo rupanya terlangsung ke mengkos gitu bahwa kau tak tantu karena awak tak acok kemari baik itu manusia kok Pak kalau tak salat dia tak ada baca syahadat tak ada baca Al-Fatihah tak mungkin bisa nyoka mati membaca la ilaha illallah jalan kau tak pernah nyotam tampun tapi manusia kok banyak makhluk aneh sudah tak salat apa pertaruhan kok mati rena yo awak kan sudah balik tanah di hukum saji walaupun ayah tak salat Piko meninggal ya kubuhnya di hukum saji kayo bang itu ya boleh tenang aja ya ayah ulang san sedangkan itu ikhlas itu tak kubu saji apalagi mati itu juga menang san aku nanti lawa jadi kubur itu tak perlu dipilih mati awak salam di Jakarta kubur sesinan barang sewa pesawat pulang iya kan mau itu karena kalau salam bikin tinggi mau mati kubur juga pulang kalau mati di Padang kubur di Padang tak ada tanah ya ini saya apa-apa iya kan orang dia teh kapal pergi ke Mekah lupa sebenarnya ada kepada banyak kapal aja amalingga jemaah yang teh kapal tu bawa mainnya sampai pulang usuk Pak 3 bulan maka sampai sudah di kapal ini disalahkan diomel oleh waktu dimasuk segala kalau begitu juga ini oranglah sudah selesai haji kepulangan tiba di King Abdul Aziz karena naik pesawatnya mati dia boleh dibawa di pesawat itu pulang enggak 8 jam bawa yuk langsung dikubur di Jeddah jadi kubur kan tak perlu dipilih nanti disiapkan apa yang akan kita bawa ke alam kubur salah satunya sesudah itu Isra Mi'raj hari bulan Sa'ban ini sesudah Sa'ban bulan Ramadan kita akan menyambut Ramadan persiapan menyambut Ramadan ini bukan uang bukan makanan enak bukan pembukuan apa yang kita persiapkan hati yang bersih menyambut bulan suci dengan hati yang suci bagaimanapun beratnya kesalahan suami ibu maafkan hari kepuasan lebih-lebih kalau inyo Allah minta maaf contohnya hari kepuasan besok datang suami ibu nyopaci tangan ibu bu yo awak kan tahu maafkan hari puasa tapi kau istimewa untuk hari suatu istimewa adalah dahulu ketika udah kerajo udah kena cok dinas keluar daerah udah ada babuy dosa selingkuh bazina ada cuma udah tak lagi tahu bahwa udah babini dijak DJ itu 2 anak udah produksi sinan laki kedua ibu kata kicu di antara kalau hilang di kalam itulah biasa dia udah kola gae puasa olah kampian ibu selama kau udah malu mengaku kini udah akui selai apa dulu awak berang kenyo enggak masalah pula berlalu malah bercuculanya sinan dan balaju awak takku dah kurang iya kan yo dah terima kasih dah udah begini sebenarnya tu bangku terima kasih tak sekadar maaf saya yo dia udah begini itu kan tak mau seorang sana di pelasah ya orang lain iya kan dia kok melapor suami model itu maaf sendiri kalau tidak hati awak kumpuah menyambui Ramadan apa-apa itu dulu ku ada istri dah
Beberapa hari lalu kami kan ada grup WA sama SMP. Jadi kami Romila ada seorang anak laki no jawab besar di SMP dulu. Sudah masalah kami berpelukan. Yola talonsong aku cium di kawan aku tu dah. Hari kepuasa maafkan aku ya. Ibu aku saya begitu. Literanya ibu tu. Yang betul-betul. Suami nak mendengar pelapang saya tinggi berang. Jalan udah maafkan. Besok jadi boleh jalan. Allah tu ada itu. Kalau diperpanjang kaji dan kusui jadi kusau dan karuah jadi bunda, akhirnya tidak akan pernah selesai. Yang retak akan pecah, yang pecah akan berderet. Jadi sesuatu yang berat bisa hilang kalau kita saling memaafkan. Jadi suami istri memaaf-maafkan lari ke puasa. Itu persiapan menyambut Ramadan. Itu persiapkan diri untuk salat tarawih. Jadi bulan puasa itu jadi tukar agenda apa? Agenda puasa siang salat tarawih malam. Jangan minum. Kalau tanah subur itu ditanam ke tanaman yang akan bisa dipetik. Jaga camiang ditanam. Tanah subur pernah ditanam kacang miang. Apa negeri tanam? Kacang kedele, kacang tanah, kacang lamang, kacang yunyuang, kacang panjang. Kalau kacang miang nggak tahu dia di ujung puasa nanti. Itu suami istri dulu. Sudah balik dengan tetangga. Ada tanaman hias di laman awak. Daunnya tabali Pak. Di komplek kami ada rumah. Rata-rata dahan kayu ke bawah Pak. Abatan itu tanah namanya itu dahannya. Daunnya banyak tapi musim gugurnya hilang saja. Asaroknya baik kalangan orang. Ya kan? Itu para jemaah kita saling memaafkan saja. Karena itu hukuman. Kalau ditabang lo pohon-pohon pelindung tuh kurang oksigen sampai kita berasi nanti. Jangan sampai nak masapuan lo awak karena sarung-sarung segetek itu. Kenapa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifa. Orang yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir itu falyukrim jarahu, dia memuliakan tetangga. Lebih-lebih itu ketika di pasar, ada dari Sunda, ada dari Jawa, ada dari Mandailing, ada dari Sumatera Barat, ya kan? Ada dari Lintau, lima saja. Kita bersaudara di sini sama-sama mencari pungkol dan masawok baru dan berisi kan itu merantau Pak. Merantau itu sebenarnya orang kuat mental. Orang perantau itu orang kuat mental. Ya, tapi kalau orang berputar-putar di ketiak orang gaya itu orang lemah mental. Jadi seorang paling merantau itu orang kuat mental. Kita jaga hubungan bertetangga. Sudah balik orang tua kok lagi duit. Mohon maaf kepada beliau di kuasa Bapak. Ya kan? Karena orang tua itulah yang mendidik kita seperti sekarang ini. Saya setiap berdoa, ya Allah, setiap saya pergi wirid, andaikan penyampaian dakwah saya tadi diamalkan oleh jamaah, saya berpahala ya Allah, dan sampaikan juga pahala dakwah saya ini untuk ibu dan ayah saya ya Allah. Karena beliau dulu dengan kemiskinannya bisa menyerahkan saya sekolah di pesantren. Ya kan? Itu balik awal ke beliau. Mudah-mudahan ibu kita tenang di alam barzakh yang telah meninggal, dan ibu kita yang masih hidup sehat walafiat dan diberi oleh Allah waktu sebanyak-banyaknya untuk menambah ibadahnya. Itulah persiapan menyambut Ramadan. Kalau kita lah saling memaafkan, adiwa lah suci. Orang yang telah suci itulah orang yang akan kuat di
ditimpa musibah, ditimpa apa saja, dia akan kuat. Kuat dan bersatu akan memudahkan sesuatu urusan yang kita urus di tengah masyarakat ini. Orang yang pecah belah akan sulit bapak-bapak mengurus sesuatu walaupun itu ringan. Jadi persatuan adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Terakhir Ustaz nama ceramah tuh. Sepanjang ambo mengecek tadi kan Pak Ketua ambo sedapat ambo seorang tu mengeceknya Pak Langan deh. Ada tak Pak menyumpah itu? Nah, ambo berharap jadi sumpahi. Sudah bini ambo nanti kamu kena sumpah. Malam nasib ambo doa jom buku ni dia kan melaki jadual dalam janji orang deh tertulis je deh sebab jadual pula sampai bulan Juni baisi dia kan itulah nampaknya ya Allah kamu dipertamukan jo jamaah di Madinah ini jamaah yang datang tu nak nalangang. Amo berdatang nanti amo bangun kau tak ada nalangang jamaah setiap amo mengaji kerana nyolah mendengar di YouTube. Antara kali nyo Ustaz berdatang ada lo baliho nyo. Ayo tibo Ustaz kira kemah dalam bayan. Kali dia maaf bapak. Ibu-ibu bapak tak ada masalah kabur. Terima kasih nasi tadi, sambal tadi, dan seluruh layanan makan mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kalau ada kerambi, insyaallah ada ketapang. Kalau ada mau dipanggil masuk ke ketibu, insyaallah mau datang. Kalau tak mau datang, lihat tolong tidur. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang terbaik untuk beribadah. Amin. Boleh mau membantu? Di mana letak jalan ke Ubud, Dakik simpang padang luar, sungai tanam di bukit tinggi, tasabui air medannya. Di mana tadi pintu ambo ke masuk, sinarau kami ke keluar, lapehlah kami juati dan suci di muka najannya, karena jauh jalan ke ditampur ke Pekanbaru. Jadi dilapeh kami doa. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di lain waktu. Billahi taufiq wa hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma aminna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aminna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar tadi